Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sesi pembelajaran pajak paling fundamental, pajak pertambahan nilai PPN dan pajak penjualan atas barang mewah PPNBM. PPN adalah pajak yang kita temui sehari-hari dari makanan hingga barang elektronik. Memahaminya adalah kunci untuk menjadi pembayar pajak yang cerdas. Bersama saya, mari kita bedah tuntas materi ini. Langsung merujuk pada panduan resmi dari Direktorat Jenderal Pajak DJP. Sebelum masuk ke inti, penting untuk mengetahui sejarah hukumnya. PPN di Indonesia memiliki sejarah panjang revisi. Awalnya diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983. Seiring perkembangan ekonomi, undang-undang ini mengalami beberapa kali perubahan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1994. Kedua, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. Ketiga, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Perubahan signifikan juga terjadi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan yang terakhir yang menjadi acuan utama kita saat ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, Undang-Undang HPP. Perubahan ini mencerminkan upaya pemerintah untuk selalu menyesuaikan sistem PPN dengan dinamika bisnis dan global. Ini adalah kunci penting fundamental yang membedakan PPN dengan jenis pajak lainnya. Karakteristik yang pertama adalah pajak atas konsumsi di dalam negeri. PPN bukanlah pajak yang dikenakan atas kegiatan bisnis, melainkan pajak yang dibebankan kepada konsumen atau pemikul beban pajak. PPN menganut destination principle, artinya pajak dikenakan di tempat tujuan barang atau jasa itu. Barang atau jasa itu akan dikonsumsi dalam konteks perpajakan. Ini melibatkan daerah pabean dan luar daerah pabean. Ilustrasinya, ketika pengusaha kena pajak, penyerahan BKP atau JKP dari daerah pabean ke luar daerah pabean, tarifnya adalah 11%. Namun ketika PKP mengekspor barang kena pajak atau jasa kena pajak dari dalam pabean ke luar pabean, tarifnya adalah 0%. Sebaliknya, jika terjadi impor dari luar daerah pabean ke daerah pabean, pajak tetap dikenakan tarif 11%. Ini adalah implementasi tegas dari destination principle. Karakteristik yang kedua, pajak tidak langsung dalam skema PPN. Penjual atau pengusaha jasa bertindak sebagai penanggung jawab administrasi pemungutan dan penyetoran PPN ke negara. Namun, pembeli atau penerima jasa atau konsumen adalah pihak yang sebenarnya menjadi pemikul beban pajak. Penjual hanya memungut PPN dari pembeli dan kemudian menyetornya kepada negara. Yang ketiga yaitu multi-stake non-kumulatif. PPN dikenakan di setiap perantai penyerahan, mulai dari produsen hingga konsumen. Non-kumulatif berarti pajak yang disetor hanya selisih antara pajak keluaran dan pajak masukan. Sebagai contoh, industri garmen memungut PPN sebesar 1.540, tetapi ia mengkreditkan pajak pemasukan sebesar 1.100 yang ia bayar saat membeli bahan baku dari industri tekstil. Jadi yang disetor ke kas negara hanya 440 selisihnya. Ini memastikan PPN tidak menumpuk. Yang keempat, pajak objektif.
Kewajiban pajak ditentukan hanya oleh adanya objek pajak, barang atau jasa. Sedangkan kondisi subjektif pajak, siapa orangnya, kaya atau miskin, tidak relevan karena tidak memperhatikan asas keadilan. PPN dapat menimbulkan dampak negatif untuk mengurangi kesenjangan beban ini mengurangi kesenjangan beban ini bagi konsumen. BKP mewah dikenakan PPNBM di samping PPN. Lalu apa yang dimaksud dengan nilai tambah? Nilai tambah adalah pertambahan nilai yang timbul karena digunakannya faktor-faktor produksi di setiap jalur perubahan, mulai dari menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, hingga memperdagangkan barang atau jasa. Semua biaya termasuk bunga modal, sewa tanah, upah kerja, dan laba pengusaha merupakan unsur pertambahan nilai yang menjadi dasar pengenaan PPN. Siapa sih subjek pajak PPN? Yaitu pengusaha kena pajak. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan yang di dalam kegiatan usahanya menghasilkan barang, mengimpor atau mengekspor, melakukan usaha perdagangan, atau memanfaatkan barang atau jasa dari luar daerah pabean ke PKP. PKP adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. PKP wajib memungut, menyetor, dan melapor PPN kecuali pengusaha kecil. Batasan pengusaha kecil adalah mereka yang melakukan penyerahan BKP atau JKP dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari 4,8 M dalam 1 tahun. Kapan sih wajib lapor PKP? Menurut PMK 164 tahun 2023, jika omset melebihi 4,8 M, misalnya di bulan Agustus 2024, wajib lapor PKP maksimal adalah akhir tahun, yaitu tanggal 31 Desember tahun 2024. Kewajiban memungut PPN lalu dimulai pada masa pajak pertama tahun berikutnya, yaitu tanggal 1 Januari 2025. Namun, wajib pajak dapat memilih untuk memulai kewajiban sebagai PKP sebelum awal tahun buku berikutnya. Jika wajib pajak bertambah, mendaftar DJP dapat melakukan secara jabatan. Ini disebut sebagai grand periode yang memberikan waktu bagi wajib pajak untuk bersiap melakukan PPN. Objek PPN diatur dalam 3 pasal utama. Yang pertama, pasal 4 ayat 1 mengenai penyerahan BKP atau JKP impor, pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean, dan ekspor BKP atau JKP. Tarif normal adalah 11% dikali DPP, dan untuk ekspor adalah 0%. Yang kedua, pasal 16C. Kegiatan membangun sendiri, KMS, dikenakan atas kegiatan membangun bangunan yang dilakukan sendiri. Hasilnya digunakan sendiri atau pihak lain, bukan dalam kegiatan usaha. Karakteristiknya luas minimal 200 M, konstruksi utamanya terdiri dari kayu atau beton, batu bata, dan diperlukan untuk tempat tinggal atau kegiatan usaha. PPN terutang KMS adalah 20% dikali 11% dikali biaya pembangunan tidak termasuk tanah.
Contoh perhitungannya misalnya 250 juta total biaya menghasilkan PPN terutang sebesar 5.500.000. Pasal 16D. Penyerahan aktiva yang semula dibeli untuk dipakai sendiri, misalnya mesin atau mobil operasional. PPN tidak dikenakan jika pajak masukan atas perolehan aktiva tersebut tidak dapat dikreditkan. Misalnya, mobil sedan yang tidak digunakan sebagai barang dagangan atau disewakan. PPN terutangnya adalah 11% dikali DPP menggunakan faktur pajak kode 09. Penyerahan PKP yang dikenai PPN pasal 1 ayat 1 meliputi 1. Penyerahan hak atas BKP karena perjanjian jual beli, tukar menukar, jual beli angsuran. Yang kedua, pengalihan BKP karena perjanjian sewa atau leasing dengan hak opsi penyerahan dianggap langsung dari PKP pemasok ke pihak yang membutuhkan. Mengeliminasi pihak pembiayaan. Yang ketiga, penyerahan BKP kepada pedagang, perantara atau melalui juru lelang. Yang keempat, pemakaian sendiri dan atau pemberi cuma-cuma kepada pengurus, karyawan, atau untuk promosi. Yang kelima, BKP berupa persediaan atau aktiva yang tersisa saat pembubaran perusahaan. Yang keenam, penyerahan BKP dari kantor pusat ke cabang atau sebaliknya. Yang ketujuh, penyerahan BKP dalam rangka perjanjian pembiayaan syariah dianggap langsung dari PKP kepada pihak yang membutuhkan. PPN tidak dikenakan atas pasal 1 ayat 2. Yang pertama yaitu penyerahan BKP kepada Yang kedua, penyerahan Yang kedua yaitu penyerahan BKP untuk jaminan utang piutang. Yang ketiga, penyerahan BKP dalam hal PKP melakukan pemutusan tempat pajak terutang. Yang keempat, pengalihan BKP dalam rangka merger, peleburan, pemekaran, pemecahan, dan sebagainya. Dengan syarat pihak yang mengalihkan dan menerima sama-sama PKP. Sejak Undang-Undang HPP, daftar nomor BKP menjadi lebih sedikit, yang termasuk non-BKP saat ini. Yang pertama, makanan, minuman yang disajikan di hotel, restoran, makanan rumah makan, warung atau catering yang merupakan objek pajak daerah. Yang kedua, uang, emas batangan, untuk cadangan devisa dan surat berharga. Yang ketiga, kategori yang dihapus dari non-BKP sebelumnya, barang hasil pertanian dan barang kebutuhan pokok, telah diatur kembali dengan skema pembebasan atau tidak dipungut PPN. Daftar non-JKP juga mengalami penyempitan. Jasa-jasa yang masih termasuk non-JKP adalah 1. Jasa keagamaan. Yang kedua, jasa kesenian dan hiburan jika dikenakan pajak daerah. Yang ketiga, jasa perhotelan, jasa yang disediakan. Yang keempat, jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum. Yang kelima, jasa penyediaan tempat parkir jika dikenakan pajak daerah. Dan 6, jasa boga atau catering jika dikenakan pajak daerah.
Tarif PPN saat ini adalah 11%, berlaku sejak 1 April 2022. Sesuai undang-undang, tarif akan menjadi 12% paling lambat 1 Januari 2025. Tarif untuk ekspor BKP atau JKP tetap 0%. DPP dihitung sebagai tarif PPN dikali DPP. DPP dapat berupa 1. Harga jual, nilai uang termasuk biaya, tidak termasuk PPN dan potongan harga. Yang kedua, penggantian nilai uang diminta karena penyerahan JKP atau pemanfaatan JKP atau BKP dari luar negeri. Yang ketiga, nilai impor, nilai yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan tidak termasuk PPN dan PPNBM. Yang keempat, nilai ekspor, nilai uang termasuk semua biaya yang diminta oleh eksportir. Perhitungan PPN ada 2 cara. 1. Hitung umum. Pasal 8A, tarif PPN dikali DPP. Pajak masukan dapat dikreditkan. Yang kedua, besaran tertentu pasal 9A. Tarif dikali formula tertentu dikali DPP pajak masukan tidak dapat dikreditkan. Contohnya adalah PPP KMS 2,2% dikali DPP atau kendaraan bermotor bekas 1,1% dikali harga jual. Skema ini menyederhanakan pemungutan karena PM dianggap sudah dihitungkan. Ada juga DPP nilai lain di mana DPP-nya yang diubah, misalkan untuk pemakaian sendiri. BKP untuk pemakaian sendiri BKP. DPP-nya adalah harga jual setelah dikurangi laba kotor. PPN menganut prinsip akrual. PPN terutang terjadi pada saat penyerahan BKP atau JKP saat impor BKP. Meskipun pembayaran belum diterima, dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan atau uang muka atau DP. Saat terutangnya pajak adalah pada saat pembayaran itu diterima. Khusus pemanfaatan BKP tidak berwujud BKPTB dan JKP dari luar daerah pabean. PPN terutang pada saat orang pribadi atau badan memulai pemanfaatan barang atau jasa tersebut di dalam daerah pabean. Kapan sih penyerahan itu dimulai? Saat yang terlebih dahulu terjadi dari peristiwa-peristiwa ini. Yang pertama, secara nyata digunakan. Yang kedua, hanya perolehan dinyatakan sebagai utang. Yang ketiga, hanya harga jual ditagih. Yang keempat, harga perolehan dibayar sebagian atau seluruhnya. Jika tidak diketahui saat dimulainya adalah tanggal ditandatanganinya kontraknya. Tempat terutang PPN secara umum. Yang pertama yaitu penyerahan BKP atau JKP dan ekspor di tempat tinggal atau kedudukan dan atau tempat kegiatan usaha BKP. Yang kedua, impor BKP di tempat BKP dimasukkan dipungut melalui DJB. 3. Pemanfaatan BKPTB atau JKP dari luar daerah pabean di tempat tinggal kedudukannya atau tempat kegiatan usaha. Penerimaan manfaat. PKP dapat memilih pemasukan tempat terutang jika memiliki lebih dari satu lokasi usaha.
Faktur pajak adalah bukti pemungutan pajak yang dibuat oleh PKP. Fungsinya adalah sebagai bukti pungutan pajak. Tanda telah memungut pajak dari pembeli. Sarana sebagai PKP untuk mengkreditkan pajak masukan. PKP wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan BKP atau JKP atau ekspor. Faktur pajak harus dibuat pada saat penyerahan, saat penerimaan pembayaran, atau saat penerimaan pembayaran termin. PKP dapat memuat faktur pajak gabungan untuk seluruh penyerahan yang dilakukan kepada pembeli yang sama selama 1 bulan kalender. Harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan. Faktur pajak gabungan tidak dapat dibuat atas penyerahan BKP atau JKP yang mendapat fasilitas PPN tidak dipungut atau dibebaskan. PKP yang menjual langsung kepada konsumen seperti Indomaret, supermarket dapat membuat faktur pajak eceran. Bentuknya bisa berupa bon kontan, struk cash, register atau kwitansi. Faktur pajak harus memenuhi persyaratan formal, diisi benar, lengkap, dan jelas, dan persyaratan material berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya. Jika faktur pajak tidak lengkap atau dianggap tidak dibuat setelah 3 bulan, maka PPN yang terancam tidak dapat dikreditkan. PPN atas BKP yang dikembalikan atau diretur, atau JKP yang dibatalkan dapat dikurangkan dari pajak keluaran PKP penjual dan pajak pemasukan PKP pembeli. Pajak masukan adalah PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP luar negeri. Prinsipnya, pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan PK dalam masa pajak yang sama. PM yang belum dikreditkan dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya selama 3 masa pajak setelah berakhirnya masa pajak saat faktur pajak dibuat. Pajak masukan tidak dapat dikreditkan jika 1. Tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. Yang kedua, faktur pajak tidak memenuhi ketentuan, tidak benar, tidak lengkap. Pengkreditan pajak masukan bagi pengusaha sebelum dikukuhkan sebagai PK-nya dapat dikreditkan menggunakan pedoman demand pajak masukan sebesar 80% dari pajak keluaran yang seharusnya dipungut. PM juga tidak dapat dikreditkan jika dalam 3 tahun pertama sejak mengkreditkan PKP belum melakukan penyerahan BKP atau JKP. PM yang tidak dilaporkan dalam SPT masa PPN tetapi ditemukan saat pemeriksaan dapat dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan dan didukung bukti faktur pajak yang memiliki PM yang ditagih dengan ketentuan pajak SKP. Dapat dikreditkan sebesar pokok PPN yang terancam dalam ketetapan, asalkan sudah lunas. Jika terjadi kelebihan pajak masukan PM lebih kecil dari PK, 1. Kompensasi. Dikompensasi ke masa pajak berikutnya. Yang kedua, restitusi dimintakan kembali di akhir tahun buku. Misalnya, penyerahan ekspor, penyerahan kepada pemungut PPN,
dapat mengajukan pengembalian per masa pajak. Restitusi secara umum memerlukan pemeriksaan kecuali bagi wajib pajak. Kriteria tertentu, wajib pajak persyaratan tertentu atau PKP berisiko rendah yang dapat memperoleh pengembalian melalui proses penelitian. Sekarang kita beralih ke PPN. PPNBM. PPNBM adalah pertambahan pajak di samping PPN yang dikenakan terhadap impor atau penyerahan barang-barang tertentu yang termasuk kategori mewah. Kriteria PKP tergolong mewah. 1. Bukan kebutuhan pokok. Yang kedua, dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, berpenghasilan tinggi. Yang ketiga, dikonsumsi untuk menunjukkan status. Karakteristik PPNBM yang pertama yaitu pungutan tambahan di samping PPN. Yang kedua, dikenakan hanya satu kali saat impor atau saat penyerahan dari PKP yang menghasilkan atau memproduksi. Yang ketiga, tidak dapat dikreditkan tinggi 200%. Kategori BKP tergolong mewah hanya ada 2. Yang pertama, kendaraan bermotor ditentukan berdasarkan kapasitas silinder, konsumsi BBM, atau emisi CO. Yang kedua, selain kendaraan bermotor, contohnya hunian mewah, balon udara, pesawat udara, kapal pesiar, ada juga pengecualian pembebasan PPNBM untuk jenis kendaraan tertentu seperti ambulans, pemadam kebakaran, kendaraan dinas seperti TNI atau Polri, dan kendaraan angkutan umum. Selain PKP, penjual terdapat pihak lain yang ditunjuk sebagai pemungut PPN. Yang pertama, pemungut pasal 16A Undang-Undang PPN. Pihak yang menerima penyaranan BKP atau JKP seperti instansi pemerintah, BUMN, kontraktor, K3S, dan perusahaan asuransi. Yang kedua, pihak lain pasal 32A Undang-Undang KUP. Pihak yang memfasilitasi transaksi seperti pelaku usaha, PMSE, e-commerce, digital service, marketplace, pengadaan atau retail dari daring, dan penyelenggaraan PMSE yang memfasilitasi transaksi aset kripto. Fungsi SPT PPN adalah sarana bagi PKP untuk pelaporan dan mempertanggungjawabkan. Menghitung PPN ada tiga jenis SPT masa PPN. Yang pertama 1111 untuk pelaporan umum, yang kedua 1111DM untuk PKP yang menggunakan pedoman penghitungan penghitungan pengkreditan PM. Yang ketiga 1107 PUT untuk pemungut PPN selain instansi pemerintah. Batas penyetor PPN paling lama adalah akhir bulan berikutnya setelah berakhir masa pajak dan harus dilakukan sebelum SPT masa PPN disampaikan. Batas penyampaian SPT masa PPN adalah paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya pajak. Alhamdulillah, kita telah berakhir membedah seluruh materi PPN dan PPNBM, mulai dari dasar hukum, karakteristik, subjek, objek, hingga mekanisme pelaporan dan penyetoran. Ingat, PPN adalah pajak tidak langsung yang artinya beban pajaknya ada pada konsumen. Sebagai PKP, kita bertanggung jawab penuh atas administrasi pemungutan. Terima kasih atas perhatiannya dan
Semangat belajarnya! Semoga materi ini bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.